Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin al-mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat wasanirin ketelak jarot. Ini saya juga baru turun dari panggung ibu-ibu ya, jadi masih ini ya, jadi belum sempat untuk membuka kitab ya kan, tapi ya alhamdulillah ketemu nih kitabnya. Buku saya atau kitab saya itu terbatas ibu-ibu ya, maklumlah ya, pendek pengalaman ya, sedikit ilmu atau gimana lagi ya, nggak punya ilmu lah ya, apalagi bekal kitabnya sedikit. Ini saya dapat nemu ya kitabnya. Alhamdulillah. Nah, besok kita mau lebaran Idul Adha, maka temanya kali ini apa itu? Temanya adalah bagaimana kita menjalankan sunnah di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri, demi fajar. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu waktu fajar. Kalau kita bersumpah itu demi Khalik, demi Allah, ya kan? Kita kalau bersumpah demi Allah, terus gimana kalau Allah bersumpah kepada makhluknya? Wal fajri, demi fajar, wal asri, demi waktu asar, was subhi, demi waktu subuh, ya kan? Bersumpah kepada makhluknya. Nah, di sini Allah nyatakan wal fajri, demi waktu fajar. Pasti ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dibicarakan, yang hendak dibicarakan kepada kita semuanya. Walayalin ashr, dan malam yang 10. Nah, kemudian ada seorang mufasir dan banyak mufasir menyatakan yang dimaksud dengan walayalin ashrin yaitu malam 10, malam yang 10 bulan Zulhijjah. Oleh karena itu di sini banyak juga mufasir menyatakan fassarul fajr bi fajri arafata awin nahri. Mufasir menyatakan wal fajri, fajar yang dimaksud adalah demi fajar Arafah, demi fajar Arafah. Ya, ada suatu tempat yang sangat luas namanya Padang Arafah. Konon katanya itu tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Kan Allah Subhanahu wa taala mengusir Nabiullah Adam alaihi salam dari surga. Turunlah ke dunia, ternyata mencar.
Oh, berpisah itu ya. Nabi Adam di mana? Siti Hawa di mana? Nggak ketemu-temu tuh. Ternyata katanya Nabi Adam turunnya di India. Sementara Siti Hawa di mana? Oh, itu nyari-nyari tuh. Siti Hawa nyari, Nabi Allah Adam nyari. Ketemu di Arafah. Langsung ketemu. Hawa, Adam. Gitu. Saling kenal, makanya dinamakan Padang Arafah. Padang Arafah, saling kenal ya. Padang Arafah. Oh, waktu ketemu itu keren itu, langsung nyanyi lagu India. Gitu ya. Seru. Tentu saja kalau misalnya diceritakan itu sangat mengharukan ibu sekalian. Nggak mungkin lah ya, nggak mungkin perjalanan yang begitu indah di surga kemudian diturunkan ke alam dunia, pasti ada suka dan duka, betul nggak? Di situ ada tangis, di situ ada tawa, di situ ada penderitaan. Pasti itu kalau misalnya disinetronkan itu bakal berseri-seri, ya kan? Iya, kayak drakor gitu, pasti seru. Walayalin asyr, dan malam 10 ya, malam yang 10 yang maksudnya adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah berarti ibu-ibu sekalian, kalau misalnya kita sudah memasuki tanggal ke-1, itu tanggal 1 itu adalah apa? Hari ke-1 bulan Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari ini dari tanggal 1 sampai 10 namanya ini adalah walayalin asyr. Ya, dihitung di sini. Kalau misalnya malam ya, kalau ini hari 10 ini punya banyak fadilah, punya banyak keutamaan ya, banyak keutamaan. Nanti akan dibahas wasyaf'i wal watr, demi genap, wal watr, dan demi yang ganjil. Ternyata ibu-ibu sekalian, Allah menciptakan di alam dunia ini ada yang genap, ada yang ganjil. Wal asya'u kulluha syaf'uha wa witruha. Ya, segala sesuatu di alam dunia ini ada yang genap, ada yang ganjil. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan itu adalah genap. Apa buktinya? Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn." Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi. Ada bawah, ada atas. Ada panjang, ada pendek. Kemudian apa lagi? Pokoknya berpasang-pasang
berpasang-pasangan. Ya. Kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Bahkan kita ini ya, di dalam tubuh kita ini serba berpasang-pasangan, ya kan? Kecuali apa? Kecuali mulut kita. Ya. Mulut kita Allah ciptakan satu. Allah ciptakan satu mulut itu. Ya. Kenapa Allah ciptakan satu? Sementara apa? Telinga Allah ciptakan dua. Benar. Ya, itu artinya bahwa kita harus banyak mendengar daripada bicara. Ya. Mulut satu aja rame, ya kan? Apalagi Allah ciptakan mulut dua, ya. Tambah rame aja, ya. Satu aja rame. Apalagi dua. Nah, itu artinya apa? Ya, banyak hikmahnya. Terus juga kalau misalnya Allah ciptakan dua mulut, nanti akan beda. Mulut yang satu bilang iya, mulut yang keduanya bilang tidak. Maka seseorang itu dipertanggungjawabkan berdasarkan kata-katanya. Kalau mulutnya dua, gimana persaksiannya? Yang satu bilang iya, yang satu bilang tidak. Kamu bilang apa sebetulnya? Betul? Wal khaliqu huwallahu li'annahu fardun. Kalau semuanya itu ada ganjil, semuanya itu di alam dunia ini ada genap, tapi yang namanya Allah disebutnya bukan ganjil, bukan genap, tapi disebutnya fardun. Fardun. Fardun itu artinya istimewa. Satu. Qul huwallahu ahad. Fardun itu istimewa. Yang istimewa itu disebut fardun, Bu. Fard, ya. Kalau sholat itu ibu kalau sendirian disebutnya munfarid, ya, atau munfarida. Bagus tuh, Bu. Kalau namanya munfarida. Sendirian berarti. Ada sholat jamaah. Nah, yang fardun itu biasanya istimewa. Karena fardun itu artinya lain daripada yang lain. Contoh. Ada itu namanya tuh yang suatu makhluk Allah yang sangat luar biasa. Yang sering dicari. Dia biasanya ada di dasar lautan. Berada di dalam kerang. Ya, apa itu namanya? Mutiara. Berada di dalam kerang dan itu dicari banyak orang. Tua, muda. Ya kan? Laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak. Pasti cari itu. Namanya mutiara. Dalam bahasa Arab disebutnya apa coba? Faridah. Disebutnya faridah. Kenapa? Karena itu satu-satunya makhluk Allah yang terpencil, ya kan? Dan sulit dijangkau oleh umat manusia. Tapi dicari. Dan sekalipun tidak dicari, seandainya dikasihin, pasti mau. Benar? Faridah namanya. Makanya ibu-ibu misalnya punya anak perempuan, kasih nama Faridah, pasti cantik. Betul? Faridah, kasih nama Faridah, pasti cantik. Dan kecantikannya itu beda dengan yang lain. Gitu.
Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, Farid saja. Muhammad Farid gitu ya. Berarti beda dengan yang lain. Itu maksud daripada orang tua membuat nama Faridah atau Farid. Maksudnya sih pengen supaya anak ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, berguna bagi semua orang, bermanfaat ilmunya, dan beda daripada yang lain gitu. Betul Ibu?